Kadang gue suka mikir, bisa jadi neraka dipenuhi oleh ahli-ahli ibadah, tapi sombong. Dan bisa jadi juga surga dipenuhi oleh orang-orang yang baru aja kemarin tobat. Dunia yang penting. Boy. Kenapa lu? Mat, kita semua bakal mati. Gue, elu, yang udah mati banyak, Mat. Bapak gua udah mati. Bang Jadi udah mati. Mungkin juga tanpa gua harus ketahuin, ada orang-orang yang lu cintain juga udah mati, Mat. Mau sehebat apa sih kita? Mau sekeras apa sih kita? Toh kita semua akan terlunakan oleh kematian, Mat. Jadi gua tahu gua bukan siapa-siapa. Cuman gua cuma ingetin aja sama lu, saudara gue, yang gue sayang banget sama lu. Kita bakal mati, Mat. Gak ada apa-apanya. Kata Kang Paang, kalau ingin rezeki lancar, rezeki bertambah, kita ini harus sedekah. Siu mama pelungu. Kau tuh jangan asal bicara. Kalau uangnya ada tidak apa-apa. Ini ekonomi saya lagi sekarat. Malah kau suruh saya sedekah lagi. Pelongo mah nggak asal bicara, Kang Kirman. Pelongo juga pernah nanya ke Kang Opi begitu. Kata Kang Opi teh, kalau mau sedekah teh bukan hanya dengan harta. Gunakan dengan anggota tubuh kamu. Begitu. Maksud kau? Begini. Siu mama pelongo, kenapa kau senyum-senyum sama saya? Senyum itu sedekah, ibadah, dapat pahala. Nah, sekarang kamu tuh gunain senyum kamu ke orang-orang, ramah sama orang-orang, dapat pahala. Itu, oh begitu kah? Begitu. Tapi ada tapinya. Senyum itu mesti yang ikhlas, biar dapat pahala. Kalau nggak ikhlas mah nggak dapat apa-apa. Dosa yang ada. Alhamdulillah. Ana baik kan sama antum? Ana mengorbankan makanan Ana untuk dimakan sama junior Ana. Hah? Apa Ana zolim sama antum? Jawab jujur. Enggak, Wan. Jujur dari dalam hati yang paling dalam. Ana pernah zolim nggak sama antum? Ingat ya, setiap kata-kata kita itu ada malaikat yang mencatatnya dan akan dijadikan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi antum jangan sekali-sekali memfitnah mau masuk neraka. Enggak, Wan, tidak mau. Ya udah makanya. Ana pernah nggak zolim sama antum? Ana itu paling peduli sama lingkungan, sama sesama, apalagi anak buah Ana, junior Ana. Iya, Wan. Gua malas ngobrolin masalah kematian, Poy. Harus, Mat. Karena gue pernah bilang sama lu, kematian adalah hal yang terdekat dalam hidup kita, sekalipun jauh dari pikiran. Sangat jauh. Mat, mati itu nggak pernah nungguin kita tobat. Tapi bagaimana kita buat bertobat untuk jemput kematian kita, Mat. Dan kematian adalah hal wajib yang harus kita bicarakan dari setiap nafas yang kita hembuskan, Mat. Mat, kadang gue suka mikir, bisa jadi neraka dipenuhi oleh ahli-ahli ibadah,
tapi sombong. Dan bisa jadi juga surga dipenuhi oleh orang-orang yang baru aja kemarin tobat. Bisa jadi lu yang surga, bisa jadi gua yang neraka. Semua masih banyak kemungkinannya, Mat. Tapi kita berharap kita surga semuanya. Gue pengen bareng-bareng masuk surga sama lu. Makanya segininya gue sama lu, Mat. Gue begini bukan buat sosokan, Mat. Gue ngerti. Gue cuma makhluk kecil yang gak berarti apa-apa. Hidayah dari Allah. Dan satu hal, gue gak pernah berhenti buat doain lu supaya lu dapet hidayah dari Allah. Karena gue sadar gue gak bisa. Gue apa sih, Mat? Gue siapa sih, Mat? Gue cuma seorang sahabat yang mungkin lu berarti buat gue, tapi gue belum tentu berarti buat lu. Gue gak pernah bosan bilang sama lu. Gue sayang sama lu, Mat. Gue sayang sama lu. Dan gue tahu di situ ada kebaikan dalam diri lu. Gimana semua orang terlahir baik dan ingin menjadi baik, Mat. Gue harap lu mengerti minimal pendekatan gue sebagai manusia yang lemah terhadap lu. Dan gue gak akan mundur untuk saudara gue. Maafin gue, Pat. Sorry, maaf. Alhamdulillah, ternyata bajunya cukup nih di Nuansa. Ya Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Nanti Nuansa bisa pakai baju ini pas lagi ngaji. Iya Kak. Nuansa suka nggak sama bajunya? Suka Kak warnanya. Ini nanti pakai juga ya kerudungnya. Iya Kak. Laki-laki manipulatif. Kenapa cerita seolah-olah berbeda? Kenapa aku yang seolah-olah suka sama dia? Harusnya kan dia yang suka sama aku. Aku nggak mungkin suka sama laki-laki kayak gitu. Dia itu bukan tipeku. Aduh, drop banget, Syai. Jangan-jangan dia memakai guna-guna. Guna-gunanya sehebat apa sih nggak bisa meruntuhkan tembok hatiku? Tembok hatiku itu terkenal kokoh. Lebih kokoh daripada tembok besar Cina. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi. Ya, nyun sewu boleh. Boleh mbok ya kalau ada masalah disikapinya dengan tenang boleh supaya hati dan juga pikirannya bisa sinkron. Kamu pikir bule itu keripik? Maksudnya apa tuh boleh? Keripik sinkron? Itu keripik singkong boleh. Nggak usah dibenerin. Nduk. Kamu nggak bakalan paham sama masalah bule. Bule paham? Ayo jelas. Udah. Makanya bule bingung. Oke boleh. Apa? Ini ndak mungkin terjadi. Wiwi, ayo bangun Wiwi, wake up Wiwi. Ini ndak mungkin terjadi. Ini ndak mungkin. Ora mungkin. Tumben banget Mang Dharma, jam segini udah pulang. Iya Mak, ini mau ambil stok dagangan, kebetulan ada yang habis. Oh, laris. Bohong. Mang Dharma kesini bukan untuk mengambil stok dagangan, tapi untuk mengambil perhatian saya. Maaf Bule, maksudnya perhatian apa ya? Lagian lu tahu aja lu ada Dharma di sini. Mau apa lu ngomong begitu? Emak diam dulu. Emak tahu enggak? Saya itu punya mata hati yang tajam. Kapak naga geni 212 kalah tajam dengan mata hati saya. Saya tahu mana yang berbohong, mana yang tidak. Mang Dharma ini berbohong. Mang Dharma, ayo jawab pertanyaan saya. Apa golongan darah Mang Dharma? Oh Bule. Sebuah studi mengatakan bahwa golongan darah itu biasa berbohong ketika ia sedang tidak jujur. Ngamang. Loh, kok ngeliat aku? Aku ora ngerti maksudnya. Sio Mama,
Dilihat-lihat, ditimbang-timbang, dipikir-pikir dulu. Pasar ini mempunyai